Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara yang ada di rumah? Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini saudara bisa menyaksikan tayangan video khotbah saya pada pagi hari ini. Khotbah saya pada pagi hari ini saya beri judul menerima satu akan yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada pepatah mengatakan sekali lancung ke ujian, selamanya orang tidak percaya. Artinya apa saudara? Sekali orang berbuat kesalahan, maka selamanya orang tidak bisa percaya terhadap orang itu. Selamanya orang tidak bisa menerima orang itu. Saudara, bagaimana pandangan Kristen terhadap hal ini? Bagaimana saudara-saudara pandangan Alkitab mengenai peribahasa tadi? Nah, saudara, kita lihat di dalam Alkitab. Saya akan bacakan di dalam surat Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, ajaran Tuhan Yesus Kristus supaya kita menerima satu akan yang lain. Di ayat 6, ayat sebelumnya dituliskan mengenai kerukunan. Artinya saudara-saudara, orang yang menerima satu dengan yang lain itu akan membawa kerukunan di antara orang-orang tersebut. Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang tidak bisa melupakan kesalahan orang lain pada masa lalu. Apalagi kalau ada konflik, apalagi sampai sakit hati. Orang mudah berkata, saya tidak akan mau ketemu orang itu lagi. Saya tidak akan mau terima orang itu lagi. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus menerima satu dengan yang lain. Kata menerima dalam bahasa Yunani dipakai kata pros lambano. Dari dua kata, yaitu pros yang artinya sebelum dan lambano artinya menerima. Pros lambano berarti adalah menerima orang sebelumnya yang pernah konflik dengan kita. Pros lambano juga berarti mengambil sesuatu yang sudah jatuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memperlakukan kita seperti itu. Pros lambano. Di ayat yang ketujuh yang saya bacakan tadi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Sama seperti Kristus telah menerima kita. Saudara, bukankah kita seringkali menyakiti hati Tuhan dengan perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita? Kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Kita seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah jatuh. Tetapi Allah oleh karena kasih-Nya, Dia pros lambano terhadap saya dan saudara. Dia angkat saya dan saudara. Dia terima kembali. Karena memang Allah itu adalah Allah yang sabar. Saya ingin bacakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat ini berkata begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pros lambano. Tuhan ingin semua orang berbalik dan bertobat. Orang yang sudah jatuh berbalik dan bertobat.
Saya dan saudara yang sudah jatuh berbalik dan bertobat. Nah, saudara, itu yang harus kita kerjakan. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita supaya kita ini melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ayat ini berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dan saya wajib hidup seperti Yesus Kristus hidup. Tuhan Yesus ingin supaya saudara melakukannya, menerima orang yang jatuh, mengangkat kembali, menerima kembali tanpa ada satupun syarat. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Saudara, memang kalau kita dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus menolong kita. Kita dimampukan untuk melakukan sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kalau itu kita lakukan, saudara, maka kita benar-benar murid Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Dan jadilah orang yang hidup menerima satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.